minta pihak kepolisian hentikan kasus ini, kalau enggak Anda termasuk membuat kriminalisasi kepada Al-Quran. Al-Quran Anda adili. Quran bilang boleh mubahalah, kalian bilang tidak boleh, kalian menentang Al-Quran. Dan kita lihat kalau Allah ditentang, azabnya segera datang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan, insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara, saya advokat. Sebelah saya putra saya kedua, Hizbullah As-Siddiqi, advokat juga. Sudah lulusan UI S2, alhamdulillah. Bantu bapaknya dalam kebersamaan menegakkan hukum di Indonesia ini. Hari ini baru saya besok Gus Nur dan Bambang Tri di bawah tanah situ, sekarang udah keluar. Ada pesan moral yang sangat mendasar di dalam pengertian kebersamaan kita ini, yaitu saya menyampaikan kepada Gus Nur tentang situasi terakhir. Dan Gus Nur menerima, Bambang Tri menerima apa adanya. Maka dalam kondisi yang terakhir kita lihat mereka semakin strong, semakin kuat. Kemarin mungkin melemah, sekarang kuat. Ya. Dengan kekuatannya itulah, ya, beliau berharap untuk bisa dalam konteks kasus pidananya siap melawan dengan serius. Nah, dalam konteks kasus pidananya ini, yang dituduhkannya adalah tentang ujaran kebencian, penyiaran berita bohong, ya, dan kemudian hal-hal lain yang berkait dengan penistaan agama, katanya. Padahal mubahalah itu ada diatur dalam surat Ali Imran. Coba bacakan. Ali Imran ayatnya 61. Tolong everybody yang ngaku beriman, saya fokuskan yang ngaku beriman, yang betul-betul beragamanya Islam. Ini perintah Allah, nggak ada menista agama. Pakai otak gitu loh. Coba Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Mari kita bermubahalah. Jadi mubahalah yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri untuk mengkonfirmasi ini cara dalam Islam untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Karena nggak ada saksi, karena nggak ada bukti-bukti lain misalnya, maka alat pendekatan untuk mubahalah inilah yang paling cocok. Karena ini bersifat gaib, mengandalkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ending dari mubahalah ini harus ada laknat. Nah, Bambang Tri siap dilaknat, dihabisi, bahkan ditembak kepalanya kalau apa yang disampaikan itu bohong, tidak benar. Maka berakibat kepada lawannya yang dimaksud dalam ini ijazah palsu kepada saudara Jokowi. Maka Jokowi kalau tidak berani dan tidak datang dan tidak mau ini, maka adalah mubahalah sepihak dulu untuk menyatakan kebenarannya, supaya Gus Nur dengan meyakinkan saya terutama terus terang saya yakin karena ada surat Ali Imran ayat 61 ini dan peristiwanya ada. Jadi ada fakta hukum, ada data hukum, ada logika hukum.
Jadi logika saya dengan lihat fakta tuduhan ijazah palsu dan ada datanya, logika saya berpikir tuh, bagaimana logika saya cicing wae? Nggak bisa. Kita ini intelektual, punya kecerdasan untuk melawan keadaan yang nggak benar. Nah, karena itulah saya lakukan gugatan, tapi tekanan juga begitu besar, yang ditahan ini nggak bisa keluar, bagaimana saya mau bisa membuktikan? Maka strategi saya counter attack, saya tarik dulu, ya, walaupun alasan nggak kuatnya apa itu no problem. Yang penting pokok perkara belum masuk, jadi keadaan Sri 1-0. Nah, jadi sekarang malah melebar, bisa siapapun mau gugat intervensi atau gugat class actionnya boleh, gugat class action boleh. Kalau enggak juga mendesak DPR dan DPD-nya juga boleh, karena DPR DPD punya hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Panggil presiden, hak interpelasi kah, hak angket kah, hak bertanya kah, bisa dimainkan oleh DPR kalau DPR berani. Kalau DPR juga tidak pengecut. Kalau pengecut kok pasti nggak berani. Tapi saya yakin lah, ya, dengan Bu Puan sebagai pimpinan DPR, sudi kiranya ya untuk menyelamatkan muka bangsa semua ini harus berani. Ya, kan dia cuma petugas partai yang harus dijelaskan di situ. Saya tidak bermaksud lain-lain, saya udah cabut, nggak ada lagi urusan saya untuk itu. Ini kan urusan setelah dicabut. Ya. Dan yang nyinyir-nyinyir bilang begini dapat duit segala macam, paling lu pitak lu maju berani nggak? Kalau nggak berani udahlah, jangan jadi pengecut, jangan jadi penjilat tuh, cara berpikir penjilat, ya, buzzer, ya. Oh berani, mari kita bertarung secara intelektual, bukan secara kerusuhan dan lain sebagainya. Itu tidak beradab, tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini, saya minta pihak kepolisian hentikan kasus ini. Kalau enggak, Anda termasuk membuat kriminalisasi kepada Al-Quran. Al-Quran Anda adili. Quran bilang boleh mubahalah, kalian bilang tidak boleh, kalian menentang Al-Quran. Dan kita lihat, kalau Allah ditentang, azabnya segera datang. Saya hanya menyarankan, setidaknya Gus Nur ditangguhkan. Saya tidak bargaining, tidak apa-apa. Saya tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi tercela seperti bikin ijazah palsu. Ya, kalau Jokowi punya, datang dong, jelaskan. Jangan bikin bangsa jadi repot kayak begini. Saya duga Jokowi punya ijazah palsu, tapi namanya bukan Jokowi di situ. Hermanus yang saya tahu, ya, itu nggak mungkin bohong, boleh dibuktikan. Ya, kalau bohong, ya saya salah, selesai. Ya, nggak ada kayak si Bambang Tri juga. Nah, kalau yang siap ditembaknya Bambang Tri, saya nggak janji begitu. Saya ikuti mubahalahnya saja, mubahalah. Bahwa Bambang Tri berani menyatakan dia benar, dia nyatakan ijazah Jokowi palsu, Jokowi nggak berani membuktikan ijazahnya asli, ya sudah pasti dong. Logika mengatakan Jokowi yang tidak asli. Nah, untuk supaya baik buat bangsa ini, apalagi mau G20, tanggal 15 nih G20 di Bali, ya. Kalau gonjang ganjing teman-teman kita, ada dari Muslim Arbi, bagus saya lihat tuh udah bikin surat, ya. Dari Mudrik Sangidu sudah bikin surat ke DPR. Nah, kalau tidak diignornya ya sudah, nanti logika rakyat akan jalan sendiri dan dia akan membuat satu mencari keadilannya. Menjadi gerakan-gerakan, menjadi people power akan mungkin terwujud. Ada tambahan? Cukup. Demikianlah saudara-saudara, semoga langkah baik. Saya melakukan ini demi kemanusiaan yang adil dan beradab, demi ketuhanan yang Maha Esa, demi persatuan Indonesia. Kita jaga yang baik dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngaji Sekoro di Malang, tanggal 6 November 2022. Kembali lagi Mbak Rizka, Mbak Desi, Pak Haji Pramono, Mas Indra, Pak Joko, perwakilan dari agen-agen yang akan menyerahkan infak untuk masjid. Totalnya berapa Mbak Rizka? Silahkan Mbak Rizka.
Totalnya di bulan Oktober 2022 ada Rp8.152.013. Oke, terima kasih barakallah agen-agen semuanya di dalam negeri maupun luar negeri. Terus dampingi kami, dampingi Abi dalam membangun Masjid Karma 13. Nanti insya Allah Abi keluar masjidnya sudah jadi, begitu nggih. Pak Haji Pramono, barakallah Pak Haji nggih. Barakallah. Mungkin Pak Haji mau ngasih sambutan mungkin? Sampun nggih pun barakallah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.